Shalom dan selamat hari Minggu adik-adik remaja yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji syukur kita boleh berjumpa lagi dalam ibadah online remaja Jemaat Masaleh. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita fokus kepada Tuhan. Membuka ibadah kita pada saat ini, mari kita angkat pujian Nyanyikanlah Nyanyian Baru. Besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, Bapa pemilik kehidupan kami mengucap syukur ya Tuhan untuk waktu yang Tuhan telah berikan kepada kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Tuhan memberkati ibadah kami dari awal hingga berakhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita siapkan hati kita sambil kita mempersiapkan hati kita mengangkat pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus yang bertahta dalam kerajaan sorga, saat ini ya Tuhan melandasi ibadah kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga hamba-Mu yang dapat berkata-kata turut dan kehendak-Mu. Berkati adik-adik remaja kami yang akan mendengarkan firman-Mu, biarlah dia boleh mengerti dan membawa firman-Mu dalam kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik remaja yang terkasih dalam Tuhan, perikop pembacaan kita pada saat ini terambil dari kitab Kejadian 15 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-21. Kakak ulangi, Kejadian 15 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-21. Namun pada saat ini kakak hanya akan membacakan ayatnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-6 firman Tuhan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ya, sebelum kakak membahas perikop pembacaan kita pada minggu ini, ya, Ibu Guru akan memflashback kembali
kehidupan Abram pada pasalnya yang ke-12 hingga pasalnya yang ke-14. Ya, minggu lalu Ibu Guru Vina sudah menceritakan bagaimana ketika Allah pertama kali memanggil Abram. Allah pertama kali memanggil Abram itu di Ur Kasdim, dan usia Abram pada saat itu adalah 75 tahun. Usia 75 tahun ini bukan usia yang muda. Ya, kalau kita bisa memanggil dia adalah kakek Abram. Sudah 75 tahun, sangat tua. Begitupun dengan istrinya Sarai, usianya pun itu seperti nenek-nenek, sudah tua. Ya, tapi di usia ke-75 tahun ini, Bapak Abram belum memiliki keturunan, belum memiliki anak. Dan Tuhan berfirman kepada Abram, Abram, engkau harus meninggalkan negerimu, tanah kelahiranmu, engkau harus meninggalkan sanak saudaramu dan keluargamu, bahkan kekayaan di negeri kelahiranmu. Dan Tuhan juga menjanjikan kepada Abram bahwa Abram ini akan menjadi bangsa yang besar. Nah, otomatis Tuhan menjanjikan keturunan kepada Abram. Lalu bagaimana respon Abram terhadap janji Tuhan? Iya, respon Abram ialah percaya terhadap Tuhan. Kenapa dia percaya? Karena dia mengenal bahwa yang memberikan janji itu ialah Tuhan. Tuhan memelihara hidup Abram. Tuhan memberkati Abram. Bahkan dalam peperangan pun Tuhan memenangkan Abram. Iman Abram bertumbuh, semakin berkembang dan semakin dekat dengan Tuhan. Ya, kita masuk dalam perikop pembacaan kita pada pasalnya yang ke-15. Ya, jika kita telusuri dari pasalnya yang ke-12 hingga kejadian yang ke-16, ya, kita dapat melihat ternyata pada pasalnya yang ke-15 ini usia Abram pada saat itu kurang lebih 85 tahun. Abram semakin tua. Abram semakin tua, dan pada saat itu ada kekhawatiran dalam diri Abram. Mari kita lihat ayatnya yang pertama dari pasal yang ke-15. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Iya, kekhawatiran Abram ini adalah bahwa umurnya semakin tua, 85 tahun, tetapi Allah belum menyatakan janjinya, janji keturunan kepada Abram. Wajar saja sebagai manusia biasa, dia khawatir 85 tahun, umur yang sangat mustahil untuk bisa memperoleh keturunan. Dan dia berpikir bahwa kekayaannya itu akan diberikan kepada hambanya Eliezer. Namun, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Pada pasalnya, pada ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang kelima, Tuhan memberikan penguatan kepada Bapak Abram. Tuhan berkata, yang akan mewarisi kekayaanmu adalah anakmu sendiri, keturunanmu. Allah menjanjikan keturunan, dan Allah menjanjikan Abram sebagai akan menjadi bangsa yang besar. Dan bagaimana respon Bapak Abram? Iya, Abram percaya akan janji Tuhan. Kita baca ayatnya yang ke-6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ayat 6 ini menjadi tema renungan kita pada saat ini. Dibenarkan karena percaya. Iya. Abram dibenarkan Tuhan bukan karena dia sering melakukan perbuatan yang baik, bukan karena dia melakukan hal-hal yang benar, tetapi karena dia percaya. Apa itu percaya? Percaya itu bukan sekedar kita yakin, bukan sekedar taat, tetapi percaya itu adalah menyerahkan sepenuhnya dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ya. Si Abram ini, dia menggantungkan seluruh harapannya, dia menggantungkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Prinsip orang percaya ialah seluruh hidupnya dia serahkan kepada Tuhan, dan biarkan Tuhan dan kehendak Tuhan yang terjadi. Dan Tuhan sangat senang dengan prinsip seperti ini. Maka dari itu Tuhan menganggap kepercayaan Abram ini sebagai suatu kebenaran. Ya,
Mungkin kita sebagai anak-anak Tuhan, kita merasa bahwa ketika kita berbuat baik, kita melakukan hal-hal baik, kita melakukan hal-hal benar, itu benar di hadapan Tuhan. Tapi tidak, kebenaran di dalam Tuhan itu tidak sama dengan kebenaran yang kita pikirkan. Oke, kita kembali kepada tema kita. Kepercayaan itu dianggap kebenaran di hadapan Tuhan. Mungkin adik-adik dan saya dan semua orang-orang percaya memiliki harapan, memiliki keperluan yang berbeda-beda. Jika engkau memiliki harapan dan keperluan, sampaikan itu kepada Tuhan. Tapi satu hal yang harus kita ingat, bahwa dalam menanti Tuhan itu bukan hal yang mudah. Itu butuh proses. Janji Tuhan dinyatakan tidak serta-merta langsung jadi. Ada proses, ada waktu yang panjang. Bahkan Bapak Abram ini menantikan selama 10 tahun. Tapi Allah belum menyatakan janjinya kepada Bapak Abram. Kesalahan yang terbesar yang sering dilakukan yang disebut juga orang percaya, yang mengaku dirinya percaya, tapi satu kesalahan besar yang sering dilakukan oleh orang-orang percaya ialah ketika dia menanti janji Tuhan, dia tidak percaya. Dan akhirnya ketidakpercayaannya itu membuat dia tidak sabar. Mungkin saja janji Tuhan itu akan segera dinyatakan bagi mereka, tetapi mereka tidak sabar. Mereka undur diri dari janji itu. Dan akhirnya janji Tuhan tidak pernah dinyatakan dalam kehidupan mereka. Adik-adik remaja, Bapak Abram adalah contoh yang dapat kita teladani dalam menjalani, dalam menanti janji Tuhan. Bapak Abram percaya kepada Tuhan. Dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya dan bergantung kepada Allah. Ini yang harus kita teladani. Ya, dan mengakhiri pokok pembahasan kita pada hari ini dalam Kejadian 15, Tuhan kemudian mengokohkan janjinya kepada Abraham. Tuhan mengatakan kepada Abram, aku akan memberikan kepadamu negeri dari Mesir sampai kepada Sungai Efrat. Ya, negeri ini sangat luas. Tuhan mengadakan perjanjian kepada Abram. Tuhan mengokohkan perjanjiannya kepada Abram. Dan Abram pun percaya. Mari kita meneladani sikap dan contoh hidup dari Bapak Abram. Dan biarlah kita senantiasa percaya dalam menanti janji Tuhan. Dan lihatlah, Tuhan akan menganggap kepercayaan kita itu sebagai kebenaran. Demikian firman Tuhan. Amin. Meresponi firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama pada saat ini, mari kita mengangkat pujian, Ku Percaya Janjimu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
Mari kita satukan hati kita. Kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk setiap pemeliharaan Tuhan yang kami selalu rasakan dalam kehidupan kami. Nyata ya Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk berjumpa melalui ibadah online remaja Jemaat Masaleh. Kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang telah kami perdengarkan bersama saat ini boleh kami bawa dalam kehidupan kami. Boleh mengajarkan kami untuk senantiasa percaya akan janji Tuhan. Dan biarlah kami boleh diperbenarkan, diberikan kebenaran oleh karena kepercayaan kami itu. Tuhan, kami mau berdoa buat kehidupan kami sebagai adik-adik remaja, kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan kiranya senantiasa menolong kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang Engkau berkenan. Biarlah kehidupan kami ya Tuhan senantiasa mencerminkan kehendak Tuhan. Tuhan, kami membawa keberadaan adik-adik remaja kami dalam pergaulannya. Tuhan berkati agar adik-adik remaja ini boleh bergaul dengan teman-temannya dengan baik. Dan biarlah senantiasa nyata bahwa inilah adik-adik remaja kami, adik-adik anak-anak terang Tuhan. Tuhan memberkati adik-adik remaja kami dalam pendidikannya. Biarlah apa yang menjadi kerinduannya, apa yang menjadi harapannya Tuhan, boleh mereka capai atas perkenan Tuhan saja. Berkati orang tua sekolah minggu ya Tuhan, berkati dalam pekerjaan mereka. Biarlah pekerjaan mereka boleh mereka lakukan dengan penuh sukacita, dan berkat Tuhan boleh mengalir dalam kehidupan dan bisa membesarkan, membimbing adik-adik remaja kami. Berikan orang tua kami kesehatan ya Tuhan, biar nama Tuhan yang selalu dipermuliakan buat setiap berkat dan kesehatan yang Tuhan berikan kepada orang tua kami. Berkati para guru-guru sekolah minggu ya Tuhan yang senantiasa setia melayani adik-adik sekolah minggu kami, melayani Tuhan. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan, bahkan Tuhan berkati mereka dalam pekerjaan dan aktivitas mereka. Dan biarlah setiap pelayanan pekerjaan yang mereka lakukan semuanya hanya semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami bersyukur untuk pertambahan usia yang Tuhan berikan kepada bangsa dan negara kami. Tuhan berkati, Tuhan lindungi negara kami. Tuhan berkati pemerintah kami agar boleh memimpin negara kami dengan baik. Dan biarlah ya Tuhan, nama Tuhan yang senantiasa dipermuliakan. Biarlah pemimpin kami boleh memimpin kami dengan penuh bijaksana oleh karena tuntunan Tuhan saja. Ya Tuhan, ada banyak hal yang kami ingin sampaikan. Bahkan ketika kami merasakan sakit penyakit dalam kehidupan kami, buat adik-adik remaja kami di rumah yang mungkin sakit yang tidak kami tahu, Tuhan Engkau datang ke sana sebagai dokter yang tidak kelihatan, melawat tubuh mereka sehingga mereka bisa sembuh dan kembali memuji dan muliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, seluruh hidup dan kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ini doa anak-Mu, dengarkanlah, sempurnakanlah, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat sehingga kami layak bermohon kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, untuk menutup ibadah kita pada saat ini, mari kita nyatakan, mari kita puji Tuhan melalui pujian Lingkupiku. Kita ulangi pujian ini, Lingkupiku. Dengan
badai, Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Kita tutup ibadah kita berdoa. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan untuk ibadah ini, untuk ibadah saat ini. Kiranya ibadah kami pada saat ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Berkati kehidupan kami ya Tuhan, saat ini hingga selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Demikianlah ibadah kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.